Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan, dilancarkan usahanya, dilancarkan juga rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, nih buat kalian yang kangen dari kemarin nanyain terus di komentar maupun di DM, aku upload lagi sekarang. Jadi ini tuh edisi ngechat ruangan ini ya. Karena kemarin kan mau apa ya namanya, mau pasang wall foam, ternyata nggak nempel. Jadi aku sama Pak suami mutusin untuk dicat dulu satu lapisan. Nah, baru nanti dicoba pakai wall foam lagi nempel atau enggak. Kalau enggak ya udah deh dicat lagi aja semuanya gitu. Jadi hari ini aku mau pengecatan. Nah, sebelum pengecatan dimulai, ini seperti biasa kita beres-beres dulu barang-barang yang ada di sini. Kita singkir-singkirin dulu meja, kursi dan lain-lain. Nah, untuk kulkasnya ini aku simpen di tengah-tengah ruangan aja. Karena ruangan sebelah sana kayaknya udah sempit gitu ya. Nah, ini aku lap-lap dulu dindingnya, terus tingkap warungnya aku buka dulu biar apa? Biar bau catnya itu keluar ya, teman-teman. Karena kalau ngecat ruangan itu pasti bau catnya itu kemana-mana ya. Biar agak ada udaranya gitu ya. Biar nggak terlalu sesek nih napasnya. Jadi tingkapnya aku buka, tapi aku buka sedikit aja. Biar orang lewat nggak terlalu kelihatan gitu ya. Nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu diliatin banyak orang kalau aku lagi nge-record. Dan Pak suami ini udah mulai ngecat, jadi ngecat yang bagian atas dulu. Nah, ini cat putih tapi Pak suami campur pakai air ya, teman-teman. Katanya sih biar hemat. Terus biar nggak terlalu kental juga karena agak susah tuh apa namanya ke dindingnya apa ngulas-ngulas ngulas-ngulas. Kok ngulas-ngulas ya? Nyapuin ke dindingnya agak susah kalau terlalu kental katanya, tapi ternyata ini terlalu tipis banget si catnya karena kebanyakan air. Tuh kalian bisa lihat ya, setiap dipoles itu masih kurang nutup gitu ya si catnya ke dinding. Dan dindingnya juga kan aciannya itu warnanya nggak rata karena waktu pengacian itu pas habis semen putihnya ya, atau mil mil apa semen putih sama atau enggak sih. Jadi kata Pak tukang milnya habis tapi telat ngomong gitu, makanya yang warna hitam itu semen semen biasa, sedangkan yang warna agak putih itu campuran semen sama mil katanya gitu. Jadi aciannya itu belang-belang gitu. Karena memang Pak tukangnya telat ngomong pas semennya habis, tapi masih dikerjain gitu. Ya udah deh nggak apa-apa. Akhirnya sekarang pas pengecetan itu kayak agak belang-belang juga ya. Jadi kelihatan juga kalau namanya cat putih itu emang harus berkali-kali kali ya dengan catnya. Jadi lapisan pertama itu terlalu tipis karena memang campuran airnya terlalu banyak. Nah, untuk yang punya aku nih ini apa airnya aku kurangin. Jadi warnanya itu agak lumayan nutup sih dindingnya ya. Beda sama catnya Pak suami itu kayaknya dindingnya itu masih kelihatan hitam-hitam kayak gitu karena memang kebanyakan air. Nah, di sini juga aku dibantuin alias dirempongin sama anak-anak juga. Jadi kita kerjanya bertiga, Pak suami, aku sama anak aku. Nah, ini kita mulai ngecat dari bagian ruang makan. Nah, lanjut nanti ngecat di bagian dapurnya ya, teman-teman. Nah, banyak yang ngira aku mau jualan lagi nih. Jadi ngerenovasi ruangan ini kayak mau jualan gitu karena tingkapnya nggak dirubah sama sekali. Tapi nggak apa-apa sih. Aku pengen juga sih jualan. Cuman kalau untuk saat ini karena anak aku lagi aktif-aktifnya, seneng ngebolang gitu, main-main ke rumah tetangga, main pasir. Aduh, susah banget deh ya kalau jualan di rumah. Karena kalau jualan itu kan benar-benar harus ditungguin gitu, harus ada yang ngejaga, sedangkan aku nggak bisa 24 jam atau nggak 24 jam sih ya kalau ngewarung kayak gitu.
dari pagi sampai malam itu nggak bisa ya, harus standby di rumah karena harus ngikutin anak aku kemanapun dia mau gitu. Apalagi anak aku lagi seneng-senengnya main. Jadi kalau jualan sih enggak ya kalau untuk sekarang. Jadi untuk dipergunakan aja biar ruangannya bisa dipakai. Kalau kemarin-kemarin kan bocor dijadikan gudang, nggak terurus gitu. Kalau sekarang alhamdulillah bisa dimanfaatkan. Dan ini dia setelah 1 kali pelapisan si catnya ya teman-teman. Tuh masih belang-belang, masih ada item-itemnya gitu warna semennya. Karena ini juga catnya itu masih setengah kering ya, belum benar-benar kering. Dan cat yang aku pakai ini cuman cat kiloan aja. 1 kilonya itu 10.000. Terus dicampur air juga. Jadi agak awet ya. Nanti mungkin pelapisan yang keduanya eh, lebih kental kali ya daripada yang tadi. Lapisan pertama itu banyak banget airnya ya. Jadi kurang nutup deh si dindingnya. Dan ini dia ya teman-teman pelapisan kedua. Nah kalian bisa lihat ya ini pelapisan kedua si airnya dikurangi tapi nggak terlalu kental juga karena agak susah ya ngoles-ngoles ke temboknya atau ngecat ke temboknya itu kalau terlalu kental. Nah, kalian bisa bedain ya lapisan pertama sama lapisan kedua ini lebih mengcover yang kedua ini. Mudah-mudahan sih nanti hasilnya nggak terlalu belang-belang juga sih ya. Mudah-mudahan di lapisan yang kedua ini. Nah, ini Pak suami rencananya pengen ganti warna lain, bukan ganti sih maksudnya pengen ruangannya warna lain karena ruangan yang lain-lainnya, ruang apa namanya, ruang tamu sama kamar kan udah warna putih. Nah, kata Pak suami pengennya ini warna yang lain, tapi aku pikir lagi kalau namanya ruang makan dan dapur itu kan nantinya bakal banyak perintilan. Nah, perintilannya itu udah jelas warna-warni nantinya gitu atau enggak yang berwarna. Setidaknya warna dasar yang kalem-kalem aja gitu, yang netral-netral aja warna dasarnya yaitu warna putih. Jadi ruangan itu pengennya aku serba putih karena nanti diwarnai lagi dengan beragam perabotan dengan warna-warna lain gitu biar nggak terlalu rame ya dindingnya harus putih itu pemikiran aku tapi kalau kata Pak suami sih katanya pengen warna lain biar nggak bosen katanya gitu. Nah menurut aku kalau warna lain biar nggak bosen itu mendingan di ruang tamu yang barangnya sedikit itu sih menurut aku. Nah kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Sepemikiran nggak sih sama aku atau kalian lebih suka apa namanya ruangan yang berwarna gitu ya. Nah setelah tadi aku sapu-sapu nih teman-teman ini aku udah apa namanya udah bersihin lantainya udah kosrek-kosrek juga nih pakai apa namanya pisau apa sih yang segitiga gitu namanya kape ya kalau di sini mah kalau kata Sunda mah kape katanya gitu. Orang Sunda banget ya kape. Oke lanjut setelah dikosrek-kosrek nih si lantainya ngebersihin bekas cat ini aku sapu lagi habis ini langsung aku pel. Nah setelah dipel nanti mau aku tata-tata lagi nih si barang-barangnya karena apa? Karena kalau nunggu kering banget itu kelamaan ya teman-teman nunggu besoknya mungkin ya tapi barang-barang di ruang tamu itu kayak berantakan banget penuh gitu ya agak ganggu untuk lewat ke sana kemarinya jadi mau nggak mau aku harus benerin lagi nih posisi barang-barangnya ke tempat semula walaupun si catnya ini belum terlalu kering nggak apa-apa ya yang penting si barang-barangnya ini nggak terlalu ditempelin ke tembok aja biar nggak kena catnya. Nah ini aku aku lap pelnya di injek-injek gini biar lebih bersih karena masih ada noda-noda cat yang belum terlalu bersih gitu ya tadi habis dikosek-koseknya itu. Jadi untuk ngepelnya memang agak diinjak-injak dan apa ya namanya agak ditekan-tekan deh gitu ya biar lebih bersih. Nah, sambil aku ngepel dan beres-beres, aku mau nyapa kalian semua nih. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung aku dari awal sampai akhir. Dan aku ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang selalu nanyain video-video aku kapan up-nya gitu ya.
Terima kasih buat kalian penonton setia dan buat kalian yang baru klik dan baru mampir di channel aku ucapin terima kasih banyak juga. Karena tanpa kalian itu aku nggak akan nyampe di titik sekarang ini. Aku nggak akan semangat untuk bikin video-video lagi kalau kalian nggak dukung aku. Dan ternyata banyak banget nih yang dukung, yang support, yang doain gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, terima kasih banyak. Tapi jangan lupa untuk subscribe ya channel aku biar apa? Biar kita semakin dekat. Dan jangan lupa juga nih tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Biar kalian update terus ya perkembangan dari rumah aku ini. Mudah-mudahan sih ada sedikit manfaat yang bisa aku share ke kalian ya teman-teman. Nah, oke, setelah kita beres-beres lantainya nih, udah disapu, udah dipel, ini aku mau masukin barang-barangnya lagi. Nah, untuk kulkas ini aku pindahin posisinya yang sebelumnya itu deket sama meja, bersebelahan sama meja. Sekarang aku geser agak ke pinggir deket pintu, terus bagian pojoknya aku sisipin rak kuning ini, rak rak besi sih ini, tapi aku lapisin sama wall sticker. Itu videonya pernah aku up juga ya waktu aku makeover si meja ini. Terus raknya ini mau aku pakai untuk naro magicom sama air minum, jadi nggak penuh di meja karena sebelum-sebelumnya kan meja aku tuh penuh sama magicom, penuh sama air galonnya juga di atas meja. Sebelumnya itu belum piring, belum apa gitu kan, jadi kayaknya penuh banget. Nah, jadi aku manfaatin deh si rak ini untuk penyimpanan piring, gelas, tempat nasi, tempat minum, terus persediaan kopi, persediaan mie. Jadi aku simpen di rak ini juga. Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman? Lebih rapih kayak gini kan ya? Jadi si mejanya nanti nggak terlalu penuh. Nah, lanjut setelah nyusun-nyusun barang-barang di rak ini, aku juga mau masukin mejanya nih. Untuk mejanya tetap di posisi awal ya, jadi deket sama tingkap yang kayu ini. Nah, tetap di sini ya. Terus kursinya juga masih tetap aku pakai walaupun belum sempet di makeover sama sekali. Aduh, padahal kemarin kenapa nggak manfaatin pas ada tukang ya, minta tolong dibenerin gitu ya si sandaran kursinya. Tapi aku tuh kayak kelupaan, padahal di komen juga banyak yang ngingetin tuh kursinya katanya nggak sekalian aja minta benerin. Aku baca, tapi pas ada tukang itu kayaknya lupa lagi gitu ya. Aduh, emak-emak nih pelupa banget. Nah, ini dia mejanya setelah ada rak itu. Jadi mejanya nggak terlalu penuh, cuman ada termos air doang. Itu buat persediaan aku bikin kopi. Kopi itu aku sehari bisa 4 atau 5 kali bikin kopi, makanya selalu sedia termos. Dan untuk dispenser yang waktu itu nggak pernah aku pakai, bahkan belum aku buka-buka lagi dari kardusnya, masih di dalam dus ya teman-teman. Banyak yang nyaranin juga untuk pakai dispenser biar lebih praktis, tapi aku tuh kayak gimana ya, kayak sempit gitu loh kalau pakai dispenser kayak gitu, nggak tahu kenapa, jadi sampai sekarang nggak aku pakai. Nah, akhirnya udah selesai juga kerjaan hari ini ya teman-teman. Maaf untuk gordennya belum aku ganti karena aku belum punya gorden yang baru, jadi masih pakai gorden yang lama. Nah, ini dia posisi yang terbaru kayak gini ya teman-teman. Jadi di sini kulkas sama rak penyimpanan, terus di mejanya cuman ada termos doang. Nah, untuk dindingnya kalau udah kering nanti mau aku coba pasang wall foam juga.
karena memang niat di awal aku pengen pasang wall foam aja gitu ya. Jadi kalau kotor-kotor itu gampang banget dibersihinnya, tapi karena, kemarin nggak nempel, jadi aku cat dulu aja. Nah, nanti kalau setelah dicat masih nggak nempel juga, baru aku lapisin, dindingnya pakai cat lagi deh, diulang lagi ngecatnya buat, ngedouble-doublein deh biar lebih rapih gitu ya si dindingnya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu video aku. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.